Setelah tadi kita membuat user dan database, kita lanjutkan langkah berikutnya ya di sini. Ini kalau kita secara manual, maka kita harus ngatur dulu MySQL servernya, kita bikin username, kita bikin database, macam-macam di sini. Dan kalau kita menggunakan MySQL versi 8, maka otomatis nanti engine-nya akan langsung menggunakan InnoDB. Ya, bukan MyISAM lagi, tapi sudah menggunakan default engine-nya InnoDB. Dan file formatnya juga Barakuda, jadi nggak perlu kita atur. Yang ini kita skip saja. Create database tadi sudah, kita bikin Moodle, create usernya juga sudah, jadi kita skip saja yang bagian ini. Sekarang kita pengen ngecek apakah database MySQL tadi sudah terkoneksi dengan server Moodle multi servernya ini. Ya, caranya gampang sekali. Kita masuk ke DigitalOcean-nya di sini, kemudian di sini ada VPC network, ada connection parameternya kita bisa atur ya, misalnya menggunakan string atau menggunakan flag di sini. Ya, saya akan menggunakan flags. Ini kita klik dulu di flagnya show password. Nah, ini baru kita copy. Oke, setelah kita copy kita pastekan di terminal lagi, klik enter, dan kita sudah berhasil masuk ke dalam folder, ke dalam MySQL-nya. Kita coba show databases. Ya, di sini sudah ada database Moodle. Kita akan menginstal Moodle-nya di database ini. Kita quit dulu. Oke, untuk koneksi MySQL sudah selesai. Kita tinggal melakukan proses instalasi ya. Yang pertama kita harus mengatur folder Moodle-nya ke 777 aksesnya supaya nanti aksesnya full, bisa kita otak-atik karena kita harus menambahkan file config.php ya. Jadi harus dirubah ke 77 dulu, baru nanti kemudian setelah proses instalasi selesai kita kembalikan ke akses 755. Oke, ini sudah saya copy, enter. Aksesnya sudah berganti ke 777. Sekarang tinggal saya akses servernya tadi. Ini masih sama ya, kalau kita refresh juga masih sama. Supaya nanti kita masuk ke tampilan installation, di bagian akhir dari IP ini kita ketikkan slice Moodle. Nah, enter. Nah, sekarang kita masuk ke halaman instalasinya. Choose language, pilih yang bahasa Inggris, kita pilih next. Nah, ini di sini kemudian data directory-nya tadi sudah kita atur bahwa folder Moodle data saya taruh di mnt, kemudian volume sgp1 underscore 01 garis miring ya, kira-kira begini. Kalau masih belum yakin kita cek lagi cd mnt, nah, volume sgp1 and sgp underscore sgp1 underscore 01, betul sekali. Nah, terus kemudian slice Moodle data ya, kita coba buka volume sgp101. Nah, ada Moodle datanya, kita akan masukkan file Moodle datanya di folder ini. Kalau sudah berhasil kita set data directory-nya, pilih next. Kemudian ini yang native MySQLi, kita next lagi. Nah, database host. Oke, ini database hostnya juga sudah kita atur tadi, jadi nggak perlu bingung. Database hostnya kita perhatikan di tampilan DigitalOcean Manage Database. Di sini kita connection detailsnya kita ganti menggunakan parameter. Database hostnya ini yang private, tapi harus kita sesuaikan dulu ya. Kita pilih usernya DB Moodle Primary, database-nya Moodle. Nah, di sini sudah langsung tergenerate hostnya atau alamatnya nanti, alamat hostnya. Kita tinggal copy saja ini. Saya pilih yang VPC, yang private, kita copy terus masukkan ke dalam, saya masukkan ke dalam Moodle-nya ini. Jadi bukan localhost, yaitu di private DB Moodle DigitalOcean. Database name-nya Moodle sudah betul, kemudian database usernya DB Moodle strip primary, database passwordnya ini. Ya, ini bisa kita hide, bisa kita show, tergenerate secara otomatis. Tinggal kita copy saja, terus pastekan di sini. Tabel prefixnya MDL underscore, biarkan. Database port, nah kalau normalnya MySQL itu pakai 3306, tapi di sini portnya diganti menjadi 2506. Nah, kita pakai port 2506 ini. Unix socket biarkan. Oke, kalau semuanya sudah, kita tinggal klik next.
Oke, berhasil, kita sudah menjalin komunikasi dengan database servernya. Kita tinggal klik continue, nanti akan dibuatkan sebuah file konfigurasi. Kita cek apakah ada dependencies yang masih kurang. Oke, di sini ada dua informasi yang perlu kita cek ulang ya. Yang pertama site not HTTPS ya. Ini memang belum kita setting HTTP secure-nya karena kita belum punya domain, jadi kita akan atur kemudian. Terus ini ada max input force. Nah, ini minta max input force-nya itu di rekomendasi settingnya minimal 5000. Punya kita pasti kurang dari 5000 sehingga muncul notifikasi seperti ini. Kita harus mengatur max input force ini di dalam file php.ini, yaitu di PHP-nya. Kita coba masuk lagi ke server. Ya, saya clear dulu ya. Untuk file php.ini itu berada di folder etc, cd etc. Kita buka dulu cd etc, enter. Kemudian ketikkan ls untuk mengetahui foldernya ada apa saja. Oke, di sini ada banyak sekali folder. Di folder PHP ya. Di sini ada folder PHP. Ketikkan cd php. Kita masuk di dalam folder PHP. Ketikkan ls. Nah, ada folder 7.4. Kita ketikkan cd 7.4. Masuk ke folder 7.4. Ada folder lagi apac2. Kita ketikkan cd apac2. Kita masuk ke dalam folder apac2 ls. Nah, ini dia file config.php-nya. Oke. Untuk mengedit file ini kita akan menggunakan aplikasi V ya. Jadi kita pakai V biar gampang. Supaya kita bisa mengakses isi file php.ini, ketikkan v spasi php.ini. Maka kita akan masuk ke dalam isi file tersebut. Nah, kita cari variabel atau indikator max input force. Caranya supaya cepat, klik garis miring di keyboard, ketikkan max underscore input underscore force. Oke, kita langsung ketemu di sini. Nah, untuk mengedit kita tekan I ya, di dalam keyboard kita tekan I, itu maksudnya input. Kita tekan I sekali. Oke, bawahnya akan muncul insert. Nah, ini kita hapus titik komanya di depan sehingga dia akan aktif. Nilainya masih 1000, yang diminta adalah 5000. Benar saja, maka muncul notifikasi seperti ini. Ya, tinggal kita ganti aja 1000-nya menjadi 5000 ya. Kalau sudah selesai, kemudian kita tekan escape di pojok kiri atas keyboard, kemudian titik 2 wkey ya. Wkey itu artinya kita akan menyimpan inputan terbaru yang baru saja kita masukkan, settingan terbaru yang baru kita masukkan kita simpan. Titik 2 wkey. Oke, ini sudah kesimpan. Kita coba restart dulu. Sudo service apache2 restart. Kita restart dulu apache-nya. File to restart. Apache, ini saya ketik apache. Oke, dia sudah berhasil restart. Sekarang kita coba refresh halaman ini, apakah masih muncul? Oke, max input force sudah tidak muncul, artinya kita sudah menyeting dengan betul. Tinggal kita klik continue, maka dia akan masuk dalam proses installation ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, untuk proses instalasinya semuanya sukses. Kita tinggal klik continue di bagian bawah. Nanti kita akan masuk ke halaman setting. Ya, username-nya nanti saya pakai admin untuk masuk ke dalam Moodle. Passwordnya ini saya samakan lagi dengan yang tadi saja. Ya, supaya sama semua, tapi tolong jangan ditiru untuk yang ini. First name-nya admin, username-nya user, terus email address-nya saya pakai messyclouds@gmail.com. Kemudian select country-nya Indonesia, time zone-nya Asia Jakarta. Oke, terus next update profil. Kita tunggu dulu. Kemudian full set name-nya bisa dituliskan, saya pakai e-learning Mei Setiawan, nama e-learning-nya. Short name-nya ya L Mei Seti. Oke, default time zone-nya saya ganti menjadi Asia Jakarta. Self registration ini bisa disetting ya nanti ya. Support emailnya messyclouds, kemudian
Ini maycityclothes.com ya. Oke, ini tergantung preferensi dari teman-teman. Kalau sudah, klik save change. Complete your site registration. Nah, ini saya nggak akan register dulu ya, karena saya belum punya domain, jadi nggak akan saya register dulu. Saya mau ngecek di bagian notifikasi. Oke, di sini cek for update. Ada nggak update? Baru diinstal, apakah sudah ada update? Oke, last check your module code is up to date. Artinya sudah tidak ada update. Nanti tinggal kita atur cron dan sebagainya ya. Mau supaya bisa diakses menggunakan mobile device, kita harus enablekan dulu. Nah, di sini sudah tertera bahwa kita berhasil menginstal Moodle versi 4.02 plus, ini versi yang terbaru.